Kamu aja apa saya? Ya? Ya, Kenapa? Ya apa-apa. Kalau kamu mau apa? Saya aja. Assalamualaikum Ustaz. Gini Ustaz ya? Sudah biasa Ustaz. Iya. Oke Ustaz. Yang mana nih Rusdi? Hah? Oh, baca pulang pasang baterai. Ustaznya udah dikasih mic. Ustaz udah dikasih mic belum? Izin Ustaz, ini Ustaz. Untuk Ustaz ya. Saya buka bentar ya. Jadi itu yang bagus. Ini bagus. Udah bisa. Buka lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kajian ilmu tasawuf ya bersama Ustaz Iqbal. Salam beriring salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Iqbal, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah kajian Masjid Bati Solihin yang selalu istiqomah untuk ikut mengaji. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. Amma ba'du. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita masing-masing dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang salih dan salihah.
Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus Masjid Baitus Shalihin yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati semua Bapak Ibu hadirin hadirat. Mudah-mudahan kehadirannya di masjid ini setelah sholat subuh kita melaksanakan kajian menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kajian kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh moderator, adalah tasawuf. Rukun dalam agama ini ada 3. Kita ulang kembali, lancar kaji karena diulang. Islam, iman, ihsan. Islam, fikih. Bagaimana supaya perbuatan kita dalam hal syariatnya terjaga. Yang kedua, iman. Iman, tauhid. Bagaimana supaya keyakinan kita tentang Tuhan, nabi-nabi, as-sam'iyat itu terhunjam dengan kuat. Yang ketiga, ihsan. Ihsan disebut dengan tasawuf. Al-ilmu bima furidu 'ala al-'abdi, satu ilmu yang membahas tentang apa-apa saja yang mesti ada di dalam batin seseorang. Min akhlaqil qalbi, yaitu akhlak hati. Maka ihsan ini adalah adab, akhlak kita kepada Allah, tapi sifatnya batin. Maka Islam menjaga perbuatan agar tidak melanggar syariat. Hati bagaimana supaya kuat dengan keimanan. Tasawuf atau ihsan itu bagaimana supaya lebih beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasawuf itu objek yang dikaji 3 sebenarnya yang menjadi dasar utamanya. Yang pertama, at-tajafi 'an daril ghurur. Bagaimana supaya kita terjaga dari hal-hal yang membuat kita lalai di dunia ini. Jadi dunia ini tempat kita sementara, disebut dengan darul ghurur karena di dunia ini banyak yang melalaikan. Maka kita harus menjaga diri dengan tasawuf, bagaimana supaya tidak hanyut dengan dunia. Bukan berarti kita harus menjauhi dunia, sama sekali nggak boleh berurusan dunia. Itu nggak bisa karena kita hidup di dunia. Tapi bagaimana supaya kita dengan tasawuf ini tidak menjadi hamba dunia. 1. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Bagaimana supaya kita
tidak melupakan darul khulud, akhirat. Dengan tasawuf kita diarahkan bagaimana supaya jauh-jauh sebelum terjadi kita pikirkan akhirat. Dia disebut dengan darul khulud, kampung yang abadi selamanya, karena tidak ada lagi akhirnya. Tidak ada yang meninggal di akhirat, baik di surga maupun di neraka. Tetapi yang di neraka itu setengah mati, tidak mati, setengah mati karena disiksa dengan sebab perbuatan yang membuat dia lalai pada saat di dunia. Yang ketiga, dengan ilmu tasawuf, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Kita termotivasi bagaimana supaya mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi yang namanya kematian. Kita pasti mati tanpa kecuali. Ada seseorang yang saya lihat kuat, gagah. Kalau untuk kehidupan di dalam masyarakat dia termasuk yang cukup. Tapi tadi malam saya lihat terkapar sudah, lama di rumah sakit. Pulang semalam hari Sabtu jam 12 tadi malam, sekitar jam 11 tadi malam, sudah tidak lagi sadar siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Dilarikan kemudian ke rumah sakit Sundari. Jadi yang hebat itu tidak lagi ada kehebatannya. Nah, sebelum kita meninggal dunia, itu ada al-isti'dad, persiapan. Apa bekal kita untuk melalui pintu menuju akhirat? Al-mautu babun lil akhirah. Kematian itu adalah pintu menuju akhirat. Jadi pintu menuju akhirat mati. Kalau ada yang mau ke akhirat tapi dia tidak mau mati, enggak akan bisa. Nah, kalau ada yang mau ke akhirat mesti harus meninggal, mati, wafat. Mati kan bahasa Arab sebenarnya itu mata. Cuman bahasa yang lebih halus di masyarakat meninggal. Karena kalau diumumkan di masjid kurang enak didengar orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati. Itu kan kurang sedap didengar oleh orang. Padahal itu sebenarnya nggak salah. Cuman kita harus menyesuaikan bahasa yang disenangi oleh orang dan tidak keras dia. Nah, itu penting untuk kita pahami. Dengan tasawuf, kata ini pas di daerah ini. Kalau di daerah yang sana nggak pas. Misalnya di Malaysia nggak boleh dibilang gampang kan. Kalau di Medan cuma ada niwa, gampang, aman saja. Tapi kalau di Malaysia gampang, didengar orang kita. Kenapa? Gampang di sana lain artinya dengan gampang di Medan. Nah, kalau gampang di sana itu ada anak yang terlahir di luar pernikahan. Itu namanya anak gampang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, at-tasawwufu, karena itu ilmu tasawuf, huwal khuruju min kulli khuluqin daniyyin wad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin. Tasawuf ini adalah ilmu yang mesti diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu ilmu ini wal khuruj min kulli khuluqin daniyyin. Kita bagaimana supaya dengan tasawuf ini keluar dari akhlak-akhlak yang merendahkan kita, akhlak-akhlak yang tercela, itu harus kita hindari. Nah, dengan tasawuf ini waddukhulu fi kulli khuluqin saniyyin, lalu kita masuk ke dalam akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, kalau sudah berakhlak, maka mulialah kita.
Al-adabu fawqal ilm. Adab, akhlak adalah ending yang kemudian didapati dengan ilmu tasawuf. Adab, akhlak lebih tinggi dari ilmu. Orangnya berilmu. Kalau sekolah jangan ditanya di dalam negeri, di luar negeri, dan menuntut ilmu. Yang belum menuntut ilmu dia keluar dunia lah, berarti sudah banyak ilmunya. Tapi suka merendahkan orang, menganggap remeh dengan orang. Dia yang paling mulia dalam perasaan dia. Ini tidak beradab namanya. Ilmu jangan ditanya, hukum ini apa? Tahu dia. Ini artinya apa? Tahu dia. Tetapi dia tidak lebih mulia dibanding ada orang yang keilmuannya di bawah yang tadi, namun akhlaknya mulia. Orang yang tua dia hormati, orang yang lebih muda darinya dia sayangi. Maka walau sedikit ilmunya, dia akan jauh lebih mulia daripada orang berilmu yang sama sekali tidak beradab tadi. Nah, sehingga Nabi menyebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Fa idza tahalla al-'abdu bi mahasinil akhlaq. Apabila seseorang itu tahalla, ada tahalla, ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli. Ini istilah dalam ilmu tasawuf. Pertama apa, Bu? Masih di situ, Ibu? Alhamdulillah. Yang pertama tahalli. Yang kedua ditukar haknya menjadi kha, takhalli. Yang ketiga tukar menjadi jim, tajalli. Pertama apa, Pak? Tahalli. Kedua, Bu, takhalli. Yang ketiga tajalli. Nah, Ibu supaya dapat harus dihadirkan juga di masjid ini jiwa raga ya. Ibu jangan tunduk, apalagi tutup mata. Kalau tutup mata lewat itu nanti, ya. Nah, ngaji itu harus dibuka mata. Kalau ditutup mata nggak masuk. So kalau ditutup mata nanti yang lain pun banyak terjadi hal. Maka dalam hadis disebutkan al-ainani wika usahi. Kenapa orang tidur batal wudunya? Karena Nabi bersabda al-ainani, dua bola mata kita ini, wika usahi, adalah penutup dubur. Ini kuah. Ini ditutup. Begitulah ibaratnya mata kita. Dua bola mata kita adalah pengunci bagi saluran buang air besar kita. Maka siapa yang tertidur tidak dalam kondisi duduk mutamakin, dalam fikih batal wudunya. Kenapa? Sadar tidak sadar pasti angin keluar. Kecuali duduknya diam gitu kan. Itu nggak batal wudunya. Kenapa? Karena nggak bisa keluar tuh. Nah, itu makanya kalau ngaji jangan ditutup mata. Memang sih nggak keluar angin, cuman ruhnya tak kemana-mana gitu kan. Dan angkat. Nah, jadi ada tiga istilahnya dalam tasawuf: tahalli, takhalli, tajalli. Tahalli, fa idza tahalla al-'abdu bi mahasinil akhlaq, bi mahasinil akhlaq allati waradat biha as-sunanun nabawiyah. Apabila seseorang itu tahalla, menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji.
Ibu-ibu punya emas. Ada emas ibu? Ada. Enggak saya minta itu, jawab aja lah ada. Ada emas yang ibu pakai, itu namanya dalam fikih al-huliyu, perhiasan. Emas itu salah satu harta yang wajib dizakatin apabila sudah cukup nisabnya. Berapa nisabnya? 84,7. Maka digenapkan 85 gram. Apabila ada seseorang memiliki 85 gram emas, dia menyimpan emas itu 1 tahun tidak berkurang, maka wajib dia membayar zakatnya 2,5% darinya. Kecuali emas itu bagi seorang perempuan dipakai lebih dari 85, 90 sepanjang masih normal. 100 gram ada yang pakai, Bu. Ada itu. Kalau sudah lewat, misalnya 200 gram, itu sudah lewat dari yang normal, wajib zakat jadinya. Tapi kalau yang masih normal, 90 gram, karena dia huliyi, perhiasan yang dikenakan, maka tidak wajib untuk dizakatin. Tapi kalau seorang laki-laki yang punya, haram memakai emas, dia simpan. Seperti imam kita. Udah menikah ya imam tadi? Imam kita tuh udah menikah? Misalnya dia punya uang, dibelikan ke emas, supaya nanti siapa yang menjadi istri saya, inilah yang kujadikan sebagai hadiah untuknya. Sebelum menikah ada 2 tahun, dah terkumpul 90 gram, wajib zakat. Kenapa? Karena dia nggak boleh makai. Tapi kalau si perempuan huliyi dipakai, tidak wajib zakat. Nah, dalam kajian tasawuf yang dimaksud dengan tahalli, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. 1. Yang kedua, wa idza takhalla an addadiha min al-akhlaqid dhimmiyah min al-akhlaqid dhamimah. Apabila seseorang itu menjauhkan diri, menghiasi dirinya tadi dengan akhlak yang terpuji, lalu kemudian wa takhalla itu mengosongkan diri. Makanya ada kan mengasingkan diri dulu saya katanya kan, itu namanya takhalla. Jadi takhalla, mengasingkan, artinya apa? Menjauhkan semua yang namanya akhlak-akhlak tercela dari dirinya. Yang baik dia terapkan, yang tidak baik akhlaknya dia jauhi. Sumya sufiyah. Kalau orangnya begitu, dia bisalah disebut dengan sufi. Berarti bertasawuf lah kita ini. Nah, kita sadar atau tidak sadar, kita menerapkan ilmu tasawuf. Ya. Nah, kalau ini sudah dia hiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dia kosongkan dirinya dari akhlak yang tercela, tajalli, ada buah yang terakhir. Tajalli itu artinya nampak. Allah akan menampakkan ke dia rahasia-rahasia Allah. Jadi ada orang yang solih, kita sholat dia sholat, kita makan dia makan, tapi jangan kita samakan kita dengan dia. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu yang tak bisa kita dapat, namun dia bisa mendapatinya. Nabi juga demikian. Semua nabi-nabi itu mulia, semua nabi-nabi itu adalah ma'sum, tapi antar sesama nabi memiliki keistimewaan masing-masing. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Di pangkal juz yang ketiga Allah sebutkan semua rasul itu
faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami kasih kelebihan baginya yang tidak ada pada nabi yang lain. Nabi yang lain memiliki kelebihan yang tidak ada pada diri nabi ini. Kita pun demikian ya Bapak Ibu. Saya duduk di depan, banyak kelebihan, banyak kekurangan. Ibu di bawah, banyak kelebihan, banyak kekurangan. Nah, disinilah kita disebut oleh Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesama orang yang beriman kal bunyan, seperti bangunan ini. Bangunan ini nggak jadi masjid kalau cuma tiang aja. Bangunan ini tidak jadi masjid kalau cuma lantai saja. Bangunan ini tidak akan jadi masjid kalau cuma atap saja. Bangunan ini bisa menjadi indah, lukisannya kelihatan indah karena tertata rapi. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling mengikat dan menyatu. Maka kita yang bertasawuf, yang berusaha mengamalkan tasawuf dalam diri kita, perbedaan di dunia ini harus kita menyikapinya dengan lapang dada. Berbeda dalam memahami fikih harus lapang dada. Karena perbedaan itu jadi indah. Masjid ini tidak semua warnanya sama. Ada warna-warni. Baju bapak motifnya beda-beda. Perbedaan itu akan kelihatan menjadi indah. Dan ini yang harus disatukan. Bukan berarti perbedaan itu dijadikan sebagai sarana untuk menghina, merendahkan, dan lain sebagainya. Kulit berbeda, bahasa berbeda, itu Allah yang buat. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, langit Allah ciptakan, bumi Allah yang ciptakan, isi langit isi bumi Allah yang ciptakan. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbeda di dunia ini bahasa manusia, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Di Indonesia ada bahasa Melayu, ada bahasa Aceh, ada bahasa Padang, ada bahasa Batak, ada bahasa Karo. Ini semuanya perbedaan tidak boleh kita jadikan perselisihan. Allah yang buat. Wa alwanikum, kulit manusia di dunia ini gak sama. Nabi SAW putih. Putihnya tidak seperti orang barat. Orang barat putih berkapur. Ada warna putih, ada warna hitam, ada kuning, ada kulit orang kuning, kuningan. Sawo mata, sawo busu ada. Warna kulit manusia beda, itu tanda kekuasaan Allah. Nah, orang yang bertasawuf bukan berarti kita rendahkan orang. Sebenarnya tasawuf ini dalam pengamalan. Tidak boleh kita menganggap kita yang lebih bertasawuf dari orang. Tapi orang yang menerapkan dalam dirinya ilmu tasawuf, dia akan melihat perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Dan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Maka ketika seseorang melihat sesuatu yang tak dipandang oleh Allah, yang tak diketahui oleh orang, nah ini berarti buahnya tadi tajalli. Allah kasih nampak ke dia.
rahasia-rahasia bagaimana supaya tidak mengatakan dirinya lebih hebat dari orang. Allah tampakkan ke dia rahasia-rahasia bagaimana supaya dia dalam menjalani kehidupan ini kesabarannya tinggi, keikhlasannya tinggi, kemudian syukurnya juga tinggi. Maka Al-Imam Al-Ghazali sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, supaya tajalli dalam diri kita nampak rahasia-rahasia itu, walaupun tidak semua, ya minimal percikannya sedikit pun jadi. Tidak ada tali, rotan pun jadi. Tidak ada tali, rotan pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak bisa kita dapati tajalli rahasia yang banyak, sedikit pun jadilah. Maka Al-Imam Al-Ghazali tahallinya menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Takhalli, jauhkan diri dari akhlak yang tercela, nanti akan datang tajalli. Akhlak mana yang harus kita jaga dalam diri kita? Akhlak mana yang harus diterapkan dalam hidup kita? Akhlak mana yang harus melekat dalam diri kita? Ada 10 dan sudah kita jelaskan sebahagian. Taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, terakhir zikrul maut, ingat mati. Enggak boleh hilang dari diri kita. Taubat, setiap melakukan dosa mesti kita taubat. Ada dosa ibu. Ibu, adanya dosa ibu. Oh, ada ya. Pastilah. Bapak-bapak ada? Pasti ada. Taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, sebelum terlambat. Mumpung matahari masih terbit di timur, terbenam di barat, kejar terus ampunan dari Allah. Kalau sudah pindah terbitnya, nggak ada lagi. Malam yughargir, sebelum di sini nyawa itu masih ada kesempatan untuk taubat. Kalau sudah di sini, nggak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk menyadari dirinya bahwa dia bukan Tuhan. Tapi dia nggak mau. Tetap ngaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk menyadarkan Fir'aun, tapi Fir'aun malah mau membunuh Musa. Maka Allah suruh Nabi Musa, fa asri bi'ibadi layla innakum muttaba'un. Musa, fa asri bi'ibadi, malam ini juga bawa pengikutmu, hamba-hamba saya, tinggalkan ini kota Mesir. Innakum muttaba'un, kalian akan dibunuh oleh Fir'aun. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Nabi Musa meninggalkan Mesir, mentok perjalanan sampai ke pinggir Lautan Merah. Mau kemana lagi? Sehingga yang ikut dengan Nabi Musa ada yang protes. Katanya keluar, nah udah kayak gini mau kemana lagi kita, katanya kan? Maka Allah kasih solusi. Pukulkan tongkatmu ke laut, maka terbelah itu lautan. Ini pelajarannya bagi kita Bapak Ibu. Ada masalah, terus berjuang. Ada masalah kita, bagaimana supaya keluar dari masalah itu? Lakukan banyak hal. Sudah dibuat ini nggak ketemu jalannya, dibuat ini nggak ketemu jalannya, dibuat ini nggak ketemu jalannya. Dah habis jalan,
Di situ nanti baru Allah tolong kita. Kita kadang ada masalah berdoa subuh sore maunya harus makbul. Macam mana bisa begitu? Nabi Musa saja berdoa ke Allah 40 tahun baru dikabulkan. Berarti kesabaran kita kurang. Nabi Musa sudah sampai kemudian di pinggir lautan dipukul. Nabi Musa dengan pengikut menyeberang. Firaun juga merasa akan bisa ditangkap Nabi Musa dengan pengikutnya. Maka kemudian mereka masuk ke lautan itu, Nabi Musa selamat dan pengikut Nabi Musa Firaun tenggelam. Sampai di sini sudah nyawanya, baru dia mau mengaku dirinya enggak Tuhan. Baru dia mau ikut Nabi Musa. Baru dia percaya Tuhan Nabi Musa adalah Tuhan Allah. Enggak ada lagi Firaun. Sudah terlambat. Nah, jadi kita sebelum sampai di sini harus berjuang bagaimana supaya taubat kita diterima oleh Allah. Yang kedua, khauf, harus takut kita dengan akhirat. Di akhirat itu siksanya sangat pedih. Nah, ini harus selalu melekat dalam diri kita. Apapun yang kita buat, ingat akhirat. Apapun yang mau kita lakukan, ingat di akhirat semua akan diminta pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah sekecil biji sawilah kalau misalkan untuk biji-bijian. Kecil itu kan, ternyata sekecil itu pun diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Apalagi kita maki orang, kita rendahkan orang, itu nanti akan diminta ke kita pertanggungjawabannya. Maka setiap yang mau kita buat, pikirkan akhirat. Ya Allah, di akhirat nanti ini tidak luput. Sama dengan sekarang. Apa yang saya ucap ini Bapak Ibu, kalau dilihat di rekaman ini, sama itu. Apa yang kita buat di dunia ini, nanti di akhirat tinggal putar ini. Makanya ngomong nggak lagi mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu, Bu? Kok sering saya dengar ya, gitu ya. Orang setiap malam Jumat dibaca surah ya Yasin. Mulut kita nggak bisa lagi bicara, dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ngomong, kaki kita jadi saksi. Semua yang kita buat tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau hari ini saya tanya rahasia ibu, bisa ibu ceritakan 1, 2, 3, selebihnya bisa disembunyikan. Seorang istri bisa menyembunyikan rahasia ke suami. Suami juga demikian. Datang panggilan ke telepon. Siapa itu bang? Kata istrinya. Tengok saja. Di situ ditulisnya tukang batu bata. Tukang batu bata. Istri nggak tahu tukang batu bata yang mana ini bang? Yang dulu buat garasi belakang. Rupanya tukang batu bata itu adalah cewek yang dekat dengan suaminya. Istri bisa nggak tahu, karena dibuat namanya tukang batu bata. Tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa disembunyikan Bapak Ibu. Maka
Kalau di dunia ini kita masih hidup pernah melakukan kezaliman, minta maaf dengan orang yang kita zalimi. Malu saya. Biar malu di dunia ini, rendah kita dilihat orang karena minta maaf, tapi di akhirat mulia. Atau malu, nggak mau minta maaf, gengsi. Orang melihat luar biasa si bapak ini, luar biasa si ibu ini. Tapi nanti di akhirat malu semalu-malunya, dia dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Cuman orang lebih memilih mulia di dunia dipandang orang daripada mulia di akhirat. Maka kita harus takut dengan akhirat. Yang ketiga, zuhud. Zuhud itu dunia ini jangan dijadikan tujuan utama dalam hidup. Dunia ini dijadikan sebagai wasilah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dunia ini sementara, akhirat abadi selamanya. Dunia ini kalau kita jadikan tujuan, tidak pernah kita puas dengan apa yang didapat. Sebab orang yang mencari dunia sama seperti orang yang kehausan dikasih minum dengan air laut, enggak akan pernah dia puas. Dulu ada seorang bapak-bapak kepingin cepat sampai tujuan. Dia minta ke Allah, ya Allah, berikan ke saya sepeda. Dikasih Allah. Apakah dia cukup dan berhenti sampai di situ? Tidak akan. Besok dia berdoa, ya Allah, tambahi satu kata lagi setelah sepeda. Sepeda? Motor. Supaya apa? Supaya saya ke pengajian lebih cepat. Dikasih Allah, dapat sepeda motor. Habis kajian, sarapan dikasih pengurus masjid. Pas pulangnya di parkiran, dia tengok sepeda motornya dengan sepeda motor yang lain beda. Dia berasap, yang lain mulus. Dia doa lagi, ya Allah, kalau bisa tukar merek ya Allah. Dikasih Allah, baru kita sebut saja NMAX. Kan udah lumayan bagus. 1, 2, 3 bulan, apakah dia sudah merasa puas dengan itu? Enggak lah. Dia akan berdoa, ya Allah, hari Ahad di Masjid Baitul Sholihin ada kajian. Saya alhamdulillah selama ini cepat sampai ke masjid. Cuman kalau gerimis saja nggak bisa lagi saya ke sana. Apalagi hujan lebat. Ya Allah, tambahi rodanya ya Allah. Tak mobil. Jangan 3, kalau 3 beca. 4. Dapat 4, berarti minta mobil. Apa mobil yang didapat? NMAX dijual, dapat L300. Besok-besok dia berdoa lagi, ya Allah, sudah punya mobil, tapi kayaknya AC-nya kurang bagus. Kemudian saya bawa keluarga, tetangga jalan-jalan, panas-panas, orang itu di belakang gak ada kapnya. Minta dia yang bagus. Naik hatta zurtumul maqabir alhaakumut takatsur. Apa semuanya, Bu? Alhaakumut takatsur, terus hatta zurtumul maqabir. Harta itu alha, membuat kita lalai. At-takafu, harta yang banyak itu bisa membuat kita lalai. Sampai kapan kita dipastikan tidak lagi ingin ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita ziarah ke kuburan. Apa arti ziarah?
pindah ke kuburan. Apa arti pindah ke kuburan? Meninggal. Kalau sudah meninggal barulah dia ngomong, duhai saudara-saudaraku semua, ternyata harta yang dimiliki semua tidak menjadi penolong. Amal ibadah yang menjadi penolong. Sadarlah kalian, saya sudah melihat betapa menyesalnya saya selama hidup di dunia, yang ku kejar hanya dunia saja, tinggal beribadah. Nah, ini kata yang sudah meninggal. Kita karena nggak tahu apa yang dia bilang, ya udah kita juga sama, nggak jauh beda dengan dia. Ingin ini, ya. Nah, maka kita di dunia ini mengantisipasi dan berusaha bagaimana supaya tidak termasuk alhaakumut takatsur yang lalai karena harta. Harus ada dalam diri kita zuhud. Apa itu zuhud? Ada dikasih Allah, jangan kita anggap milik kita secara mutlak. Itu hanya titipan saja. Titipan saja. Ya. Contoh saja, saya berusaha supaya dapat mobil. Pas saya dapat dengan izin Allah, baru ada orang yang bilang, Ustaz udah beli mobil? Iya. Padahal saya sudah berencana mau ngasih mobil saya ke Ustaz, kata. Kenapa sekarang baru dibilang gitu kan? Nah, jadi kita supaya tidak sombong dengan apa yang dikasih oleh Allah, itu anggap titipan dan jangan mengganggu pikiran kita. Tukang parkir itu harus dijadikan sebagai contoh. Tukang parkir itu tidak pernah sombong, tidak pernah berbangga diri dia. Mobil apapun yang dia parkirkan. Maju. Pajero. Maju. Alphard. Maju. Kondisir. Maju. Beca. Semua itu kalau ditanya, ada yang melekat dalam dirimu, dalam hatimu, semua yang diparkirkan. Oh, mana ada? Pulang nanti yang punya mobil Pajero, Alphard dan lain sebagainya, sedihnya bapak setelah pulang mobil ini. Enggak ada sedihnya itu. Nah, ini harus kita jadikan pelajaran. Harta yang Allah titip ke kita jangan sempat melekat di hati kita. Itu hanya titipan semata. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak lalai dengan harta yang diberikan oleh Allah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana supaya dalam hidup ini sabar kita. Sabar ini mudah diucap, tapi berat ini dalam pengamalan. Tidak usah yang jauh-jauh. Suami selama pernikahan, mana lebih tinggi sabarnya atau marahnya ke istri? Istri juga demikian. Nah, sabar ini kunci keberhasilan. Dah kita kaji sebelumnya. Sabar adalah jembatan untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Tidak akan bisa seseorang sampai ke tujuannya kalau perjalanan ini tidak dia lalui dengan kesabaran. Dari karya apa nih Pak? Karya bakti. Dari karya bakti mau ke amplas. Keluar dari karya-karya, masuk nanti ke jalan yang mengarah ke amplas. Macet sampai ke amplas, harus sabar melihat dan melalui jalan itu. Coba kalau nggak sabar, diterobosnya semua, mobil orang ini semua, nggak bakalan sampai dia itu. Dipinggirkan orang, malah nanti digebukin orang lagi, nggak sampai ke sana. Nah, ada orang yang kepingin cepat sampai tujuan, nggak sabar dia, kecepatannya melebihi, ya maksimal. Dibuatnya pula kecepatan sepeda motornya itu 120 km per jam. Dia mau cepat, nggak sabar dia, ada lampu merah. Nanti bukan sampai ke tujuan, sampai ke akhirat dia mati. Nah, jadi sabar jembatan menuju keberhasilan mencapai apa yang diinginkan.
Yang kelima, syukur. Disinilah harus kita tingkatkan syukur dengan tasawuf. Syukur. Syukur itu dalam urusan dunia pandang ke bawah. Jangan dipandang ke atas. Kalau dipandang ke atas nanti bisa menjadikan kita rakus. Tapi lihat orang yang di bawah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah kecil. Kawan saya gak punya rumah. Yang gak punya rumah bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya belum punya rumah, alhamdulillah masih sanggup untuk mengontrak rumah. Ada kawan saya mengontrak rumah pun tidak sanggup bayar di rumah seperti yang saya tempatin. Dia hanya tinggal di rumah yang dia disuruh untuk jaga saja. Itu juga harus bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur Engkau gerakkan hati orang yang punya rumah untuk meminjamkan atau saya jaga rumahnya. Alhamdulillah, tidak saya bayar. Alhamdulillah, saya tinggal di sini menjaga aman saya, aman keluarga saya. Walaupun ini bukan milik saya, ya Allah, bisa saya nanam sayur. Ada kawan dah capek dia mencari mana rumah yang bisa ditempati, nggak dapat. Pada akhirnya dia tidurnya pun numpang-numpang sama orang. Dia juga harus bersyukur. Ya Allah, masih dikasih orang saya numpang tidur di rumahnya. Ada kawan saya dari kecil kami bersama, ternyata tidurnya di teras-teras rumah orang. Itu juga harus bersyukur. Tapi kayaknya kalau yang begitu sudah susah itu bersyukur itu kan. Kenapa? Karena kamu ngaji lagi dia. Nah itu biasanya sudah level yang paling bawah dan melarang. Tapi bisa jadi ada yang bersyukur pada dia ngaji. Syukur ya Allah, masih bisa saya pindah-pindah dari emperan ini ke emperan ini. Ada kawan di jembatan, itu pun dikejar satpol PP dan lain sebagainya. Kalau di situ kan sudah rendah kali itu kan, tidak lagi tauhid biasanya agama itu. Artinya dalam hidup ini lihat yang di bawah supaya lahir rasa syukur. Mata sakit, katarak, alhamdulillah walaupun begini Engkau kasih mata saya ya Allah, katarak, masih bisa melihat dengan kacamata. Nah, ada lagi yang nggak bisa melihat. Yang di bawahnya harus lagi melihat yang di bawah. Yang di bawahnya sampai nanti nggak punya mata, dia akan bersyukur. Walaupun saya tidak bisa melihat, tapi Engkau kasih ke saya nikmat kehidupan. Bersyukur selalu. Nah, dalam ilmu tasawuf, syukur itu harus melekat dalam diri kita. Supaya apa? Supaya selalu kita memuji Allah, supaya selalu kita menganggap apa yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita kupas selanjutnya ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, dan ingat mati. Mudah-mudahan dibantu Allah kita untuk bisa menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji ini dalam diri kita semua. Baik, sebelum tutup ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Baik ya Bapak Ibu, kita buka diskusi dan jawab ya. Yang mau bertanya kami persilakan. Baik. Tajalli nampak. Ada proses yang harus kita jalani. Pertama tadi tahalli. Tahalli itu semua akhlak-akhlak terpuji tadi diterapkan dalam hidup kita. Ya. Kita harus taubat, kita harus bersabar, kita harus bersyukur, zuhud. Suara anak orang tuh.
Oh, anak kecil. Oh, tapi kita dia ada kucing berat. Ya, mudah-mudahan anaknya dia anak yang soleh ya. Nah, itu nyuruh itu Ustaz, udahlah kajiannya udah selesai. Udah jam berapa ini kata anak bayinya kan? Nah, itu kodenya. Nah, jadi tahalli kita terapkan semua. Takhalli bersamaan. Pada saat kita menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji dalam diri kita, takhallinya yang tercela jauhi. Jangan kita takabur, jangan kita sombong. Jangan kita tidak ridho dengan apa yang Allah kasih ke kita. Jangan kita ria, hasad, dengki. Ini semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati dikeluarkan. Makanya ada 3 bulan sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 sebelum Ramadan. Kata ulama bulan Rajab tathhirul badan, membersihkan badan, tangan, kaki semua jangan melakukan dosa. Masuk ke bulan Sya'ban tathhirul qalbi, bersihkan hati dari penyakit-penyakit dengki, ria, namimah, ujub dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya penyakit ini banyak kali di sini yang membuat kita rusak. Hasad, dengkinya di sini. Orang beli kompor gas pening dia. Besok-besok yang beli kompor gas tuh beli sepeda motor baru, kumat asam lambungnya. Besoknya dia dengar lagi mau beli kulkas 3 pintu katanya. Nah, mati. Enggak sempat mati, masuk rumah sakit. Dengar lagi dia dapat lagi yang nikmat, baru mati dia. Nah, ini penyakit. Kita harus senang kalau orang dapat, kita senang. Jangan kita sakit, susah melihat orang senang. Nah, nanti kalau sudah datang bulan Ramadan, tathhirur ruh kita yang dibersihkan. Bagaimana mungkin ruh kita bisa bersih kalau hati masih kotor, badan masih terus maksiat? Nah, tahalli dihiasi dengan akhlak. Takhalli jauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Nanti dengan sendirinya tajalli, Allah kasih nampak rahasia-rahasianya. Contohnya saja begini. Dulu sebelum kita tahu kajian-kajian tasawuf, sikit-sikit marah saja, sikit emosi, suami pulang nutup pintu dia agak bersuara, marah kita. Nah, ini coba si ibu itu belajar tasawuf, akhlak yang terpuji diterapkan, akhlak yang tidak terpuji dijauhi. Lama-lama nanti ada rahasia yang Allah masukkan ke dalam hati dan pikirannya. Apa gunanya marah? Kalau saya marahi, saya maki suami, gunanya tidak ada. Dia dikasih Allah cara pandang yang cerah, sehingga apapun yang terjadi dia sikapi dengan cerdas. Ini salah satu buah tajalli, karena dia melihat banyak hal, rahasia-rahasianya. Nah, jadi tajalli harus melalui proses tadi, tahalli, takhalli. Tidak akan bisa orang tajalli kalau tidak melalui proses yang tadi. Jadi pertanyaan ibu, bagaimana supaya kita tajalli? Tahalli kita dengan akhlak yang terpuji, takhalli kita jauhi akhlak yang tercela. Nanti Allah kasih itu ya pancaran-pancaran yang luar biasa. Itulah namanya rahasia Allah. Kalau dikasih Allah rahasia ke seseorang, orang itu akan bijak. Orang bijak tidak mesti harus pintar. Orang pintar belum tentu bijak. Tapi kalau dia bijak, ya sedikit-sedikit ya sudah ada ilmunya, gitu kan? Maka yang harus kita upayakan diri kita, bagaimana supaya menjadi orang yang bijak, bijaksana. Bijak juga di sini, jangan di sana aja kan?
Ada orang bicaranya di sana, di sini nggak bicara. Jadi harus bicara. Ya, baik. Mungkin dari Bapak ada satu lagi, Pak? Baik. Kalau sudah tidak ada, ya kita tutup dengan doa. Kita memohon kepada Allah supaya hati kita ini Allah yang membolak-balikkan. Kita memohon ke Allah supaya Allah menetapkan hati kita dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tsabbitna 'ala nahjil istiqamah وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu waktu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir bersama di pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.